Halo milenial, jumpa dengan saya Titi Suwardiani Dan saya Akbar Wirawan. Dan saya Karisa. di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Tentunya di program Cyber World, Be Smart and Critical Thinking. Program ini akan mengupas tuntas mengenai dunia cyber, mulai dari yang paling sederhana hingga yang dapat membahayakan suatu negara. Kemajuan teknologi seiring dengan jumlah informasi yang kita dapat. Hal tersebut mengubah cara bisnis di berbagai industri termasuk pemerintah. Proses administrasi data di sistem pemerintahan terus berlangsung setiap hari dan tanpa henti. Pembentukan data yang begitu banyak dan besar mengakibatkan banyaknya tenaga dan effort yang dibutuhkan. Namun dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, perkembangan cara kerja penanganan data tersebut bisa menjadi lebih cepat dan efisien. Big Data merupakan solusinya. Inilah tema yang disiapkan oleh tim kreatif kami dalam menambah wawasan para milenial dan masyarakat tentunya secara luas. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Big Data dan manfaatnya dan manfaat pengaplikasiannya pada instansi atau lembaga pemerintah RI, setelah ini saya sendiri akan melakukan wawancara dengan narasumber kita yang telah berada di studio. Untuk itu saya akan menuju ke studio untuk bertemu langsung dengan narasumber kita. Apa sebenarnya Big Data ini dan kenapa begitu penting bagi pemerintah? Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini saya sudah terhubung dengan Bapak Ono Purbo selaku pakar teknologi dan informasi. Selamat pagi Bapak Ono, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, selamat pagi, baik-baik. Semoga di sana juga baik dan sehat. Amin, Alhamdulillah sejauh ini kami semua baik-baik saja Pak. Ya semoga kita selalu diberikan kesehatan Pak ya. Iya. Baik Pak, pada episode kali ini kan kita akan membahas mengenai Big Data Bapak, yang saat ini masih sangat menjadi perbincangan hangat di masyarakat tentunya. Sebenarnya Pak, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu, apa sih Pak manfaat Big Data ini secara umum Pak? Ya, jadi big data itu adalah kalau kita ngumpulin data banyak banget, kita sebutnya big data karena datanya besar banget. Contoh data yang besar itu Google, dia ngumpulin data dari semua website segala macam. Di Indonesia, contoh yang paling dekatnya adalah data.go.id. Kebetulan punya kantor staf presiden, KSP. Jadi mereka yang mengelola dan mereka ngumpulin semua data-data dari semua kementerian lembaga, dikumpulin semua sama dia. Oke, jadi kira-kira karena datanya besar namanya big data. Yang seru dari sisi teknologi adalah karena datanya besar banget, kagak muat di database. Jadi big data itu udah kagak pakai database karena datanya kegedean gitu. Buat database yang normal tidak muat. Oke, beres ya. Nah, sekarang manfaatnya apa? Setelah kita punya data segitu banyak, yang paling kerasa ini buat pemerintah ya, kita lagi ngomong pemerintah ya. Yang paling kerasa buat pemerintah ada dua hal. Satu, kita bisa klasifikasi. Dua, kita bisa jadi dukun. Kita bisa prediksi. Dukun ya, dukun kan prediksi ya. Tapi kalau bahasa yang lebih akademisnya namanya kita bisa forecasting, kita bisa ngelihat ke depan seperti apa. Cuman kalau bahasa Ono mah dukun. Nah, contoh klasifikasi. Contoh klasifikasi kira-kira gini. Kita pengen tahu jumlah keluarga miskin seperti apa sih di daerah. Ini komputer yang mengerjakan ya, bukan orang yang mengerjakan. Dia langsung bisa melakukan pengelompokan. Kayaknya di wilayah ini kebanyakan orangnya penghasilannya rendah deh. Kayaknya pengelompokan penghasilan rendah karena pendidikan rendah. Karena misalnya kesempatan kerja rendah. Jadi itu komputer yang mengelompokkan. Dari data yang masuk ya. Itu klasifikasi. Akibat setelah kita melakukan klasifikasi, pemerintah pengen bikin program ke depan ya misalnya. Program apa sih yang cocok buat bangsa Indonesia, buat rakyat Indonesia, yang memungkinkan supaya rakyatnya bisa penghasilannya naik, kesempatan kerjanya naik, itu forecasting kan. Jadi kalau kita bikin satu program, si program akan ngelihat. Jadi intinya cuma itu aja sih, dua itu doang sih sebenarnya. Kalau untuk masyarakat sendiri Pak, itu kan pentingnya bagi pemerintah Pak ya, untuk melakukan klasifikasi dan tentunya untuk memprediksi kira-kira bagaimana ke depannya mengambil langkah begitu kan Pak. Kalau untuk masyarakat sendiri Pak bagaimana Pak manfaatnya Pak? Oke, jadi proses klasifikasi dan prediksi ini hanya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan presisi, jadi kemungkinan sangat akurat banget kalau datanya besar. Makanya namanya big data. Oke, ngerti ya itu ya. Sekarang urusannya dengan masyarakat. Kira-kira manfaat apa yang bisa diambil oleh masyarakat dengan big data tadi? Oke, contoh sederhana banget. Oke, pasti sebagian besar dari kita semua pernah belanja di toko online, gitu ya. Pasti pernah belanja di toko online.
tolong perhatikan baik-baik cara kerja toko online. Kalau kita masuk ke toko online, tolong perhatikan iklan yang dikasih dari toko online ke kita. Saya berani bertaruhan 99,9% iklan setiap orang beda. Jadi dia melakukan klasifikasi sebenarnya. Ono sukanya apa sih? Dikasih iklan yang cocok. Terus kalau saya milih sesuatu, tolong perhatikan kalau kita milih sesuatu, misalnya kita masukin keyword apa gitu, atau ngeklik saya pengen belanja ini, nanti toko online akan nawarin kayaknya barang yang terkait dengan barang yang Anda pesan ini. Jadi dia bisa berasosiasi. Jadi barang-barang ini kayaknya cocok juga sama Anda gitu. Itu mainnya big data sama machine learning sama artificial intelligence semua tuh. Jadi dia ngelihat profiling, klasifikasi, ono sukanya apa, dikasih yang cocok gitu. Beres ya. Itu toko online. Baik. Kita Artinya bisa kan lihat lagi yang memang lain. big data ini sudah sangat apa ya Pak ya, sudah berlangsung sehari-hari setiap harinya Pak ya di masyarakat sebenarnya sudah Iya. ada begitu. Cuma masyarakat yang mungkin belum menyadari bahwa itu adalah peran big data begitu Pak. Iya betul. Jadi sebetulnya yang kita sebut big data itu udah bertahun-tahun kita pakai sih, cuman orang nggak tahu aja. Dan big data itu kata big data dipakai karena datanya besar. Tapi untuk proses data yang besar tadi, biasanya kata yang sering kita pakai bukan big data. Apa itu? Kata yang sering kita pakai namanya artificial intelligence, machine learning, deep learning. Jadi ada big data, nanti kita proses pakai yang namanya AI, artificial intelligence, atau machine learning, deep learning. Itu jadi yang melakukan klasifikasi bukan big datanya sih sebenarnya. Big data cuma ngumpulin datanya doang. Nanti dia klasifikasinya menggunakan artificial intelligence, machine learning, deep learning. Makanya kalau toko online dia bisa klasifikasi ono sukanya apa, nanti dikasih pasang iklannya apa. Jadi disesuaikan banget apa yang ono suka dengan iklan yang keluar. Contoh yang lain yang lebih keren tapi belum terlalu kejadian di Republik ini adalah misalnya saya. Masing-masing orang pasti punya kesukaannya masing-masing. Tapi dari track record dari apa-apa yang kita lakukan, ono sukanya apa. Jadi kalau kita lagi belajar, saya kebetulan dosen ya, jadi pola apa yang dipakai contohnya adalah belajar. Jadi kalau lagi belajar, kalau sistemnya bagus, dia akan ngasih mata pelajaran yang betul-betul cocok sama kita. Jadi tiap orang betul-betul dipoles sesuai dengan yang dia suka, supaya dia sukses, probabilitas buat suksesnya tinggi banget. Gitu. Cuman ini belum kejadian banget. Cuman beberapa sekolah udah mulai cenderung ke arah situ, pakai penjurusan lah, apa segala macam. Jadi mulainya kayak gitu. Tapi kalau sekolah yang jago, mereka akan mainan machine learning buat nentuin klasifikasi. Ini anak supaya sukses kasih kuliah apa sih, jurusan apa yang bagus gitu. Cuman sekarang masih manusia yang ngerjain. Berarti kurang lebih itu bisa saja Pak ya kita bilang itu akan menggantikan peran psikolog Pak. Biasanya kan untuk menentukan minat itu kan dari psikolog Pak. Ya, jadi sebenarnya di balik big data itu psikolog itu mainnya sama semua sih. Kita mainnya statistik semua. Baik. Gitu. Nah, ini saya kasih lagi contoh yang keren lagi. Contoh keren lagi. Pasti pada pernah pakai Google Translate dong. Ya. Buat menerjemahkan satu tulisan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu ya, atau bahasa apa ke bahasa Indonesia. Itu kisahnya kayak gini. Waktu awal itu sekitar hampir 10 tahun, hampir 15 tahun yang lalu lah. Vice President Google datang ke Indonesia. Datang, terus ketemu sama kita-kita, para penggiat internet Indonesia lah. Terus salah satunya saya ada di situ. Terus dia nanya ke saya, "No, kamu minta apa?" Yang lain kan cuma ngomong ke VP-nya Google, "Saya punya ini, tolong dibeli dong. Saya punya aplikasi ini, tolong dibeli." Dia nanya ke saya, "Mau apa?" "Bisa nggak Google Translate dibikin bahasa Indonesia?" Dia bilang, itu mah gampang. Dia bilang, "Oke lah, sebulan juga jadi." Saya kan kaget, sebulan. Gimana caranya? Emang programmernya ada berapa orang? Cuma 2 orang, no. 2 orang. Gimana caranya? Ya kan itu cuma statistik doang isinya. Jadi caranya dia pakai statistik. Jadi yang dia lihat paragraf. Kalau satu paragraf kayak gini, secara statistik keluarnya paragraf seperti apa di bahasa Indonesia. Jadi, dan 2 orang programmer itu kagak tahu bahasa Indonesia. Itu canggihnya. Jadi mainnya statistik banget. Jadi psikolog, Google Translate, toko-toko online, semuanya statistik cuman. Jadi ilmu statistik sebenarnya big data itu ilmu statistik. Cuman zaman sekarang diganti namanya jadi big data lah, machine learning lah, AI lah. Tapi dasarnya statistik semua. Gitu. Baik. Ada kisah yang lebih ganas sih sebenarnya, jangan khawatir. Baik. Tapi kan kalau berarti kan memang itu berdasarkan statistik Pak ya. Kan artinya terkadang walaupun kita memiliki data statistik tidak semerta-merta itu adalah bisa menyimpulkan sesuatu. Kan perlu juga ada analisis begitu Pak ya. Ya,
analisanya Berdasarkan namanya pengalaman. artificial intelligence, machine learning itu analisanya. Baik. Dan data analis itu gajinya gede sekarang. Baik, baik. Pak, tadi kan Bapak menyebutkan yang di awal saya baru keingat ya Pak, tentang bahwa peran Big Data sebenarnya sudah dari lama dan muncul di aplikasi belanja-belanja. Itu biasanya kan memberikan sugesti atau saran barang-barang yang kira-kira kita minati berdasarkan hal-hal yang pernah kita searching, begitu Pak ya? Betul. Cuman kan pernah juga kita mendengar Pak, bahwa tanpa kita menggunakan aplikasi pun, kita misalkan searching di Google saja, tiba-tiba tuh di aplikasi HP kita, di HP kita muncul notifikasi bahwa ada iklan apa yang pernah kita Yeah. searching, padahal berbeda aplikasi. Ini kaitannya Yeah. dengan privasi data, itu bagaimana Pak? Apakah ini ada celah di sini Pak? Oke. Oh, parah celahnya parah banget. Baik, baik. Jadi gini, filosofi di balik ini semua ya, filosofi ya pokoknya pengertian di balik ini semua. Big data, artificial intelligence, machine learning, deep learning hanya bisa berhasil dengan baik kalau dia punya data yang besar. Oke, datanya harus besar. Konsekuensinya dia akan melakukan intelligence sih, kalau mau jujur sih, dia melakukan mata-mata terhadap apa yang kita lakukan semua. Kalau kita secara ini posting, kita ngetik apa segala macam di internet, dia bisa akses apa yang kita posting dan sebagainya. Nah, sekarang jujur, Google, Facebook, toko-toko online semuanya cari duit. Oke, dan semua media itu cari duit. Cara cari duitnya gimana? Dia akan berusaha mengklasifikasi, ono sukanya apa, tiap orang sukanya apa, dan dia berusaha supaya apa yang kita suka bisa dieksploitasi jadi iklan, jadi duit. Gitu. Jadi tekniknya itu aja secara umum. Jadi jangan kaget kalau kita posting di Google, cari search apa di Google, nanti keluar iklan. Yang lebih parah sih, ini aduh ngomong agak, ini yang sosial media yang F itu ya. Baik. Sosial media yang F parah lagi, lebih parah banget. Jadi kayak toko-toko online, Google dan sebagainya, jujur ya, toko-toko online akan naruh duit di Google buat iklan. Cuman toko online pengen supaya iklannya benar-benar kena orang yang suka sama iklan itu kan. Jadi caranya gimana? Jadi kalau kita search satu keyword, Google akan lihat, oh keyword ini ternyata sesuai dengan iklan apa dari toko online ini, dikeluarin langsung. Dan nanti Google dapat duit dari toko online nanti. Dia Bagaimana, sampai menyadap obrolan kita di di chatting Oke. Chatting itu ya, bisa hadap itu sebagian yang khawatir. Terutama di grup yang paling kerasa. Paling gampang inilah, Anda buka chattingan gitu ya, udah gitu ngechat apa gitu, misalnya tentang rumah atau real estate, tolong lihat iklan yang di F, keluar tuh langsung. Baik, baik, baik. Wah, Ya, ini berarti semoga sebenarnya cuma sudah iklan doang. sangat meluas sekali Pak ya, dan pembicaraan kita jadi sangat melebar sekali ini Pak. Ini sepertinya Ya, jadi kalau menjadi pembicaraan yang sangat menarik nih Pak, tapi sayangnya kita berbeda topik Pak ya. Karena kan kita skopnya masih tentang big data Pak. Kalau bicara tentang privasi data sama Bapak mungkin bisa lebih sangat mendalam sekali Pak. Jadi tentang privasi data sebetulnya jujur dengan kondisi big data segala macam, privasi kita diobok-obok sih, diacak-acak sama mereka sih. Jadi mereka mengacak-acak privasi kita untuk jadiin duit sama mereka. Gitu kondisinya. Jadi kita harus sadar aja, jangan terlalu membuka diri supaya privasi kita nggak terlalu terbuka, karena sedikit informasi yang kita keluarin pasti dijadiin duit sama sana. Gitu. Baik, baik. Ini kan artinya kan masyarakat sebenarnya masih belum paham ya Pak ya, tentang apa sih itu big data gitu kan. Iya. Sementara menurut Bapak, bagaimana sih Pak langkah pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang big data Pak kepada masyarakat? Ya oke lah, teman-teman di MMI TV udah mulai berusaha ya ke arah situ ya, itu bagus. Cuman kalau kita betul-betul masif, harusnya jadi bagian dari kurikulum di sekolah. Di sekolah kan udah ada pelajaran komputer, sebaiknya itu mulai dimasukin. Contoh sederhana banget ya. KTP yang kita punya. Coba perhatiin baik-baik. Kalau kita ke hotel, KTP-nya difotokopi. Kalau kita kemana, KTP-nya di-scan. Terus kadang-kadang, ini aja lah, buat ini nih, COVID nih, buat vaksinasi. KTP KK, di-scan, di-copy. Kita mau apa, KTP di-scan, di-copy. Terus,
KTP itu kalau kita jagoan bener ya, kalau kita rada kurang ajar banget, kalau kita dan yang lebih gawat tuh cari aja di Google lah, iKTP, keluar KTP. Masuk lebih gila lagi, masuk Play Store, masuk Google Play buat install aplikasi Android ya. Tapi kalau orang jago dia akan melakukan itu dan kita biasa eksploitasi buat apa sih namanya? Buat marketing lah, buat jualan apalah, segala macam bisa. Dan itu duitnya kenceng banget gitu. Jadi memang betul harusnya kita apa ya? Kita harus sosialisasi ke masyarakat Indo bahwa ini berbahaya banget. Cuman susah sih kondisinya, perjuangannya berat banget sih. Bukan hanya aturan loh, kan teman-teman DPR lagi bikin aturan ya buat privacy sama data protection. Ya. Oke, akan ada undang-undangnya. Tapi perilaku masyarakatnya juga harusnya diajar gitu supaya nggak separah itu. Di Eropa diajarin sih. Baik Pak Ono, terima kasih banyak atas jawabannya. Tapi kita akan rehat sejenak Pak dan akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Oke. Baik, pemirsa jangan kemana-mana dan tetap di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.